Tapi hati-hati teman-teman kalau untuk terkait obesitas ini menarik juga dok, karena pada pasien yang terlalu cepat untuk menurunkan berat badan itu juga bisa. Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama saya dengan Dr. Axel di dalam podcast Hermina. Hari ini kita akan membahas tema mengenai batu empedu. Nah, pas banget hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Handi Darmawan, spesialis bedah. Halo sahabat Hermina. Ya, oke. Kita langsung aja ke topik pertama ya. Oke, Dokter Handi, ini ada mungkin kita bahas mengenai apa itu batu empedu. Ya. Terlebih dahulu ya dok ya. Dan bagaimana sih, kenapa kok bisa terjadi batu empedu? Itu dok. Ya, jadi gini dok, kalau untuk batu empedu ya dok, itu umumnya karena kelebihan kolesterol dok. Jadi batu empedu itu mayoritas batunya adalah batu kolesterol. Meskipun ada batu pigmen, tapi dia proporsinya lebih sedikit. Untuk batu kolesterol, dia disebabkan karena proporsi dari kolesterol pada empedu itu lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya, yaitu bilirubin dan juga garam empedu. Kalau dia komposisinya lebih tinggi, di situ akan cenderung mengendap. Nah, di situ akan membentuk batu. Selain dari komposisi kolesterol yang tinggi, tapi itu bisa juga karena motilitas atau gerakan dari kantong empedunya sendiri yang dia ada gangguan. Itu juga bisa menyebabkan adanya batu empedu, dok. Oke. Gitu. Oh, jadi karena adanya kandungan kolesterol yang tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya ya dok ya di dalam empedu itu, sehingga terbentuklah sebuah batu di daerah empedu gitu ya dok ya? Iya, betul sekali dok. Oke. Kemudian sebenarnya kalau udah terbentuk batu nih dok, apa aja sih tanda dan gejalanya dok? Nah, ini yang perlu didengarkan oleh teman-teman di rumah ya. Karena kalau ada gejala ini, jangan ragu untuk periksa ke rumah sakit, khususnya di Hermina. Oh iya. Jadi yang bisa dirasakan itu ada nyeri di perut di kanan atas dok. Di situ tempatnya kantung empedu kita. Nah, nyerinya itu biasanya bersifat kolik atau hilang timbul. Jadi ketika kantong empedunya termas, dia nyeri. Tapi kalau dia sedang tidak meremas, dia tidak nyeri. Jadi hilang timbul. Kecuali pada kasus di mana ada batu empedu dan ada infeksi kantong empedu bersamaan, itu bisa nyerinya dirasakan terus-menerus. Ya. Kemudian keluhan lainnya yang bisa dirasakan yaitu ada muntah, mual itu ya, mual muntah. Kemudian pasien juga bisa merasakan demam ketika ada infeksi. Itu. Jadi batu empedu itu bisa disertai infeksi, bisa juga tidak. Nah, itu beberapa yang bisa dirasakan oleh teman-teman di rumah. Oke. Baik dok. Terus kalau untuk batu empedu ini nih dok, siapa aja sih yang biasanya paling sering terkena dok? Dan kalau memang sudah istilahnya ada gejala dan tanda yang udah muncul tadi ya dok, itu pemeriksaan apa yang dilakukan dok biasanya? Ya, jadi kalau pada batu empedu ini kita ada kecenderungan seks atau jenis kelamin, yaitu pada wanita. Wanita 2:1 dibanding pria lebih sering terkena batu empedu, terutama wanita-wanita yang usianya lebih dari 40 tahun dan juga memiliki obesitas. Itu lebih ada kecenderungan untuk terkena batu empedu. Kemudian bila ada gejala-gejala yang tadi sudah kita bicarakan ya dok, terus ada kekhawatiran, pemeriksaan yang bisa kita lakukan tentunya pemeriksaan fisik oleh dokter dok. Nanti kita akan cek benar atau tidak sumber nyerinya dari kemungkinan dari batu empedu. Kemudian untuk pemeriksaan tambahan kita bisa ada cek USG dok, yang paling mudah dan minim radiasi. Itu bisa mendeteksi 90% pada kasus-kasus batu empedu. Untuk yang lebih lanjut lagi, pada kasus yang lebih lanjut bisa juga kita menggunakan CT scan dengan kontras. Itu juga bisa untuk mendeteksi batu empedu dok. Oke, berarti kalau tadi sudah ada tanda dan gejala seperti nyeri perut, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter ya dok ya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kalau memang arahnya mengarah ke batu empedu, baru dilakukan pemeriksaan radiologis seperti USG, CT scan abdomen atau CT scan perut dengan kontras gitu ya dok. Nah, kalau ternyata sudah ketemu nih dok dari pemeriksaan abdomen tersebut, baik USG maupun CT scan, ternyata oh ada batu empedunya, apakah harus tetap dioperasi dok? Ya, ini pertanyaan menarik dan pastinya sering ditanyakan oleh sahabat Hermina di rumah. Jadi untuk batu empedu
Itu kalau memang dia sudah bergejala, jadi nyerinya terus-terusan dirasakan ya, meskipun hilang timbul, tapi dia terus-menerus ya, kambuh-kambuhan. Kemudian pasien apalagi sudah ada riwayat infeksi batu empedu berulang, itu sudah perlu untuk dilakukan operasi, dok. Ya. Tapi pada kasus yang dia batunya kecil, kemudian tidak bergejala, mungkin hanya temuan pada saat pemeriksaan medical check up seperti itu, dok, itu masih bisa dilakukan pengobatan. Bisa dengan pengobatan yang bisa menghancurkan dari batunya, itu memang hanya terbatas dari batu-batu yang kecil ya, dok ya. Kemudian ada juga pereda nyeri, diminum ketika nyeri saja, itu juga bisa meredakan dari keluhannya. Tapi memang tidak menghilangkan problem utamanya. Kalau mau dihilangkan problem utamanya, kita bisa ambil batu empedunya sekaligus dengan kantong empedunya, dok. Nah, kemudian tentunya juga penting untuk mengubah gaya hidup. Tadi kan seperti penyebabnya itu kan kebanyakan kolesterol ya. Kemudian terkait dengan obesitas juga. Jadi yang perlu dilakukan ya mengubah pola makan yang lebih tinggi serat ya, buah dan sayuran, mengurangi yang lemak-lemak jenuh. Lemak-lemak yang baik boleh, alpukat dari buah-buahan. Kemudian aktivitas fisiknya ditingkatkan supaya tidak terjadi obesitas, dok. Tapi hati-hati teman-teman, kalau untuk terkait obesitas ini menarik juga, dok. Karena pada pasien yang terlalu cepat untuk menurunkan berat badan, itu juga bisa menjadi penyebab dari batu empedu. Nah, karena apa? Karena orang yang terlalu cepat menurunkan berat badan, biasanya asupan makannya berkurang. Nah, itu menyebabkan pergerakan dari kantong empedunya itu juga berkurang. Tadi seperti di awal bilang kan salah satu penyebabnya karena motilitas atau gangguan gerakan. Jadi empedu itu akan bergerak kalau ada makanan yang perlu emulsifikasi atau lemak yang diikat oleh empedunya itu. Tapi kalau tidak ada makanan, dia tidak keluar, tidak bergerak. Kalau terlalu lama tidak ada makanan, pasien yang diet ketat bisa jadi menjadi batu empedu juga. Nah, itu. Jadi memang kalau sudah nyeri terus, kambuh-kambuhan, sudah saatnya ketemu dokter bedah. Baik. Dok, tadi kan dokter sempat menyebutkan nih, kalau misalnya batunya udah besar, kemudian infeksi berulang, nyerinya terus-menerus, tindakan yang harus dilakukan adalah dilakukan operasi ya, dok ya, gitu. Nah, setelah dilakukan operasi ini, bisa nggak sih muncul lagi, dok, atau kambuh lagi sakitnya? Ya, ini pertanyaan menarik juga, dok. Jadi kalau pada operasi batu empedu, kalau kita pada kondisi yang awal ya, dok, jadi batu empedunya belum ada peradangan yang parah, itu belum ada perlengketan ke organ lain, itu kita bisa mengambil keseluruhan kantong empedunya beserta dari batunya secara keseluruhan. Itu resiko untuk kambuhnya lagi memang tidak ada atau rendah ya. Tapi kalau misalnya pada kondisi berat di mana dia sudah sering terkena infeksi, jadi malah justru pada kondisi infeksi itu sering terjadi perlengketan itu, dok, antara kantong empedu dengan organ sekitarnya. Biasanya akan mengalami kesulitan dalam pengambilan seluruh kantongnya. Bisa saja dilakukan pengambilan batunya saja atau pengambilan kantong empedunya hanya setengahnya saja. Nah, itu memang ada kemungkinan untuk kekambuhan. Tapi kalau sudah diambil semuanya, untuk potensi kekambuhan itu sangat kecil. Makanya ini terkait dengan tadi, kalau sahabat Herminda di rumah ada keluhan-keluhan terkait batu empedu dan memang dirasakan terus-menerus, lebih cepat memeriksakan diri ke dokter bedah lebih baik. Karena operasinya lebih mudah, hasilnya juga lebih baik. Oke, jadi udah sampai di penghujung diskusi kita ya, dok, mengenai batu empedu. Mungkin sedikit rangkuman ya, dok. Batu empedu itu bisa terjadi karena adanya kandungan kolesterol yang berlebih ya di dalam tubuh. Betul sekali, dok. Dibandingkan dengan kandungan zat-zat lain yang ada di dalam empedu ya, dok, sehingga terbentuklah batu. Nah, kemudian yang paling sering terkena dari batu empedu ini adalah paling banyak wanita ya, dok. Betul, tadi wanita, ya, dok. 2:1 ya dibandingkan dengan pria gitu ya, dok. Dan tanda dan gejalanya bisa berupa mual, kemudian muntah, nyeri perut di bagian kanan atas. Betul. Dan kemudian juga bisa demam kalau ada infeksi ya, dok ya. Ya, bisa ada. Nah, pengobatannya bisa dengan pengobatan maupun tindakan operatif. Betul, ya, dok. Nah, tindakan operatif ini diambil bila sudah terjadi berulang, infeksi berulang, atau ukuran batunya lebih besar dan nyerinya terus-terusan. Gitu ya, dok. Oke, kemudian kiat-kiat untuk menghindari batu empedu ini adalah diet yang sehat ya, dok. Betul. Mungkin kurangi kadar lemak, perbanyak buah-buahan ya, dok ya. Kemudian juga
Jangan lupa untuk teman-teman semua, bila ada gejala maupun tanda yang sudah tadi disebutkan oleh Dokter Handi, bisa langsung periksa ke rumah sakit terdekat. Kalau bisa, Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Ya, karena Dokter Handi berpraktek setiap hari ya dok ya. Setiap hari dok. Setiap hari Dokter Handi tidak tidur. Jadi menunggu teman-teman semua kalau mau datang konsultasi bisa ke Dokter Handi langsung ya dok ya. Oke, mungkin sampai di sini dokter diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali sahabat Hermina. Sampai jumpa.